Sebelum kita mulai, cerita tentang Carlos yang sakit. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 520. Akhirnya Paman Fauzi baru merasa lega. Dia memelototi putranya dengan marali, kau harus ingat dengan pelajaran hari ini. Menjadi seorang manusia itu harus sadar diri, dan tidak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit. Orang yang benar-benar hebat itu biasanya tidak mau pamer. Anak muda seperti kalian yang sama sekali tidak tahu apa-apa, cepat atau lambat hanya akan kena batunya sendiri. Putra Paman Fauzi mengangguk-angguk. Dapat dilihat bahwa anak ini sangat patuh dan berbakti. Paman Fauzi juga memelototi Reynal lagi. Dan kau? Aku dengar barusan kau bertaruh dengan Direktur Li ya. Oke, sekarang Direktur Li sudah membuktikan kemampuannya. Jadi bagaimana menurutmu sekarang? Reynal sudah dibuat terkejut oleh keterampilan medis Reva barusan. Saat mendengar ucapan Paman Fauzi ini membuat dia tidak bisa menahan gemetarnya karena ketakutan. Barusan dia telah memaksa Paman Fauzi dan putranya untuk tidak mempercayai Reva. Dan dia hampir saja menunda pengobatan istri Paman Fauzi. Sekarang putra Paman Fauzi juga menatapnya dengan garang. Reynal meringis, Paman Fauzi, aku benar-benar tidak tahu. Dulu itu dia benar-benar hanya sekolah di sekolah kejuruan saja dan itu pun dia juga tidak lulus dari sekolah itu. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menduga bahwa dia benar-benar cakap dalam ilmu medis ini? Paman Fauzi langsung berkata dengan marah, kalau kau tidak tahu lalu kau boleh seenaknya berbicara, begitu. Boleh menghina Tuan Li dengan sesukamu. Orang sepertimu ini hanya seonggok sampah. Putra Paman Fauzi langsung berkata, Tuan Li, apa yang harus aku lakukan terhadap bocah ini? Kau hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan aku pasti akan membantumu membereskannya. Putra Paman Fauzi langsung membawa orang-orangnya dan mengepung Reynal. Melihat gaya mereka, asalkan Reva mengatakan sepatah kata saja, maka orang-orang ini pasti akan langsung menangani Reynal. Reynal tampak menggigil ketakutan. Biasanya dia yang suka berlagak dan belagu di depan keluarga Carlos, sekarang sama sekali tidak berani berbuat apa-apa di depan putra Paman Fauzi. Di depan mereka, dia tidak lebih dari sekedar kentut. Kalau putra Paman Fauzi benar-benar memukulinya, dia juga hanya bisa menerimanya tanpa berani melawan. Dengan cepat Reynal berkata, Kak Reva, dari kecil kita selalu bermain dan tumbuh besar bersamakan. Aku benar-benar tidak tahu bahwa sekarang kau sudah begitu hebat, dan punya kemampuan medis yang baik. Kau maafkanlah aku, tolong ampuni aku sekali ini saja. Carlos, kita kan masih saudara sepupu. Tolong kau bantu aku untuk berbicara. Dengan tak berdaya Carlos berkata, Reva, bagaimana kalau kau memberinya kesempatan sekali lagi? Reva melirik Reynal dan berkata, karena Carlos sudah membantumu berbicara, maka aku akan memberimu kesempatan sekali lagi demi Carlos. Dengan cepat Reynal berkata, terima kasih, Kak Reva. Terima kasih, Kak Reva. Dengan dingin Reva berkata, untuk apa kau berterima kasih kepadaku? Sana kau ucapkan terima kasihnya kepada Carlos. Dan pada saat itu Reynal baru menoleh kepada Carlos dan mengucapkan terima kasih berkali-kali kepadanya. Carlos tampak bingung karena sepupunya ini biasanya hanya bisa memerintah dia. Dan sekarang tiba-tiba sepupunya ini mengucapkan terima kasih kepadanya, dengan sangat sopan sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Reva meminta Carlos untuk membawa mamanya kembali ke kamar agar dia bisa beristirahat. Sementara dia duduk di sebelahnya dan sambil minum teh. Paman Fauzi yang duduk di sebelahnya juga tampak ragu-ragu dan pada akhirnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Reva sudah mengatakan bahwa dia akan mengobati istrinya dalam 3 hari ke depan. Kalau sekarang dia memohon kepada Reva juga, belum tentu bisa mendapatkan hasil yang baik. Kali ini mereka sendiri yang telah melakukan kesalahan. Bagaimanapun juga, putranya sendiri yang menyinggung Reva lebih dulu. Putra Paman Fauzi juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan kali ini, jadi sekarang dia ada di luar dan sedang bekerja dengan keras untuk mempersiapkan ruangan pernikahannya. Dia tidak hanya membawa anak buahnya saja, tetapi dia juga memanggil tim profesional untuk ikut membantu. Dengan begitu, Carlos dan yang lainnya menjadi lebih santai.
Mereka tidak perlu mengerjakan hal-hal seperti ini lagi. Carlos dan papanya merasa tidak enak hati. Mereka berterima kasih kepada Paman Fauzi dan putranya berkali-kali. Sebenarnya acara pernikahan seperti ini memang seharusnya mencari tim profesional untuk menanganinya. Tetapi karena kondisi finansial keluarga Carlos yang sudah benar-benar jatuh, sehingga mereka benar-benar tidak mampu untuk membiayai dan mencari tim profesional lagi. Oleh karena itu sekarang putra Paman Fauzi sendiri yang mengeluarkan uang untuk membayar tim profesionalnya. Sebenarnya Paman Fauzi sengaja melakukan ini untuk menunjukkan kepada Reva. Kalau hanya berdasarkan persahabatannya dengan Carlos dan keluarganya saja, Paman Fauzi tidak akan mengeluarkan uangnya untuk biaya ini. Tetapi sekarang situasinya berbeda, Carlos adalah teman Reva. Namun, sekarang Carlos adalah teman Reva, itu berbeda. Paman Fauzi adalah orang yang cerdas. Dia benar-benar tahu bahwa bisa mengenal dokter jenius, itu bukan hanya masalah mengobati penyakit, dan menyelamatkan nyawa saja. Setiap dokter jenius itu adalah eksistensi dari berbagai koneksi. Sehingga berteman dengan Reva juga merupakan investasi dalam jaringan koneksinya. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 521. Dengan adanya tim profesional yang datang membantu, membuat persiapan acara pernikahannya menjadi jauh lebih mudah. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam saja, ruangan itu sudah selesai dipersiapkan. Selain itu, dekorasinya juga sangat indah. Tampilannya jauh lebih baik daripada apa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Carlos dan yang lainnya. Putra Paman Fauzi menyeka keringatnya dan menghampiri sambil bertanya, Tuan Li, Carlos, bagaimana menurut kalian? Kalau masih ada yang kurang, jangan ragu untuk mengatakannya. Aku akan meminta mereka untuk memperbaikinya lagi sekarang. Reva tidak berbicara. Dia hanya menatap Carlos. Carlos tersanjung dan dia berkata dengan berulang-ulang, puas, puas, sangat puas. Kak Orlando, terima kasih banyak. Nama putra Paman Fauzi adalah Orlando Wibowo. Lalu dengan cepat dia mengibaskan tangannya. Kita sudah seperti keluarga sendiri, untuk apa masih mengucapkan terima kasih? Oke, kalau kau sudah merasa puas, maka aku akan menyuruh mereka pulang dulu. Mereka juga masih ada lokasi acara pernikahan yang harus diselesaikan. Baru dikerjakan setengah saja jadi belum sepenuhnya selesai. Mata Carlos langsung melebar, mereka masih ada pekerjaan lainnya. Tetapi dengan meminta mereka datang ke sini, bukankah itu berarti telah menunda pekerjaan mereka? Orlando tersenyum dan berkata, aduh, mereka ini teman-temanku sendiri, sama sekali tidak apa-apa. Urusanmu di sini lebih penting, jadi aku menyuruh mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka yang di sana dulu. Dan yang paling penting adalah acara pernikahanmu ini tidak boleh sampai tertunda. Mendengar ucapannya membuat Carlos merasa lebih bersyukur dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Reva juga mengangguk perlahan. Orlando telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia cukup sebanding dengan Tiger. Kemudian Orlando meminta mereka semua untuk pergi, dan setelah itu, Carlos masuk ke dalam lalu memanggil mamanya keluar. Sebelumnya Mama Carlos berjalan dengan kaki pincang dan membutuhkan seseorang untuk memeganginya. Tetapi sekarang, dia sudah bisa berjalan seperti orang normal, dan kecepatannya juga tidak lambat sehingga membuat semua orang benar-benar tercengang. Mata Paman Fauzi semakin melebar. Kondisi istrinya jauh lebih parah daripada Mama Carlos. Kalau begitu bukankah istrinya juga bisa kembali normal? Kedua orang tua Carlos berjalan mengelilingi lokasi acara, dan tampak begitu emosional. Sebagai orang tua, siapa yang tidak ingin acara pernikahan anaknya tampak indah dan megah? Mereka benar-benar tidak punya uang lagi, sehingga mau tak mau hanya merayakannya dengan sederhana. Tetapi sekarang, setelah apa yang dilakukan oleh Orlando, segalanya tampak sangat mewah dan benar-benar di luar dugaan mereka. Kedua orang tua Carlos mengucapkan terima kasih kepada Orlando berulang-ulang. Orlando juga menjawab mereka dengan sopan. Cara dia berbicara dan melakukan sesuatu semuanya tampak sangat baik sekali. Setelah selesai dengan kesibukan di luar, kemudian semua orang duduk di dalam ruangan untuk minum teh dan mengobrol. Dan pada saat ini,
ada seorang pria yang diam-diam menghampiri Reva dari belakang. Itu, Tuan Lee, apa aku boleh tanya sesuatu? Reva melirik si pria itu. Orang ini adalah orang yang barusan mengejek dia. Saat semua orang mengejek Reva tadi, dia adalah orang yang berbicara paling kencang. Reva mengernyit sedikit dan berkata, ada apa? Pria itu tampak tidak enak hati. Begini, paru-paru aku tidak baik. Aku telah merasa sesak nafas selama lebih dari 10 tahun. Itu, apa kau bisa membantuku memeriksanya sebentar? Mendengar ucapannya ini langsung membuat Paman Fauzi mengerutkan keningnya. Barusan dia yang mengejek Reva dengan suara paling kencang. Tetapi sekarang, dia malah datang mencari Reva, untuk memintanya melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Bagaimana mungkin bisa ada hal baik seperti itu? Menyingkirlah. Bagaimana cara kau berbicara tadi? Tadi kau juga masih mengatakan Tuan Lee membual. Bukannya tadi kau tidak percaya bahwa Tuan Lee adalah seorang dokter? Lalu untuk apa sekarang kau memohon kepadanya? Apa kau tidak malu? Ujar Paman Lauzi dengan marah. Dengan malu dan perasaan tidak enak si pria itu berkata, aku benar-benar tidak tahu. Si Reynal yang mengatakan bahwa dia tidak lulus dari sekolah kejuruan. Bagaimana aku bisa tahu kalau ilmu medisnya sangat hebat? Tuan Lee, seorang dokter itu maha pengasih. Tolong kau bantu. Dan pada saat ini, ada banyak orang yang menatap Reva. Orang-orang ini adalah orang-orang yang baru saja mengejek Reva. Setelah melihat kemampuan pengobatan Reva, sekarang mereka semua ingin mencari Reva untuk melakukan pengobatan medis. Tetapi kalau teringat dengan apa yang baru saja mereka katakan tadi, mereka merasa sangat malu sekali untuk berbicara. Sekarang mereka semua menatap Reva. Asalkan Reva mau mengobati pria ini maka mereka semua juga akan datang kepadanya untuk memohon pengobatan medisnya. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 522. Sebenarnya Reva juga memahami pemikiran orang-orang ini. Sejujurnya orang-orang ini tidak punya kesan yang baik di benak Reva. Tetapi sebagai seorang dokter, etika profesinya harus tetap dia lakukan. Boleh saja kalau kalian mau diperiksa. Ujar Reva. Paman Fauzi langsung merasa terkejut saat melihat Reva menjawab seperti ini. Karena penyakit istrinya saja dia harus menunggu 3 hari, kan? Semua orang merasa sangat gembira dan langsung berkumpul mengelilinginya. Lalu dengan tenang Reva berkata, tetapi, tadi aku sudah bilang. Hari ini, aku hanya melihat Mama Carlos dan istri Paman Fauzi. Hari ini aku hanya akan mengobati mamanya Carlos dan istri dari Paman Fauzi saja. Kalau kalian mau memeriksakan diri, maka kalian harus pergi ke rumah sakit untuk mendaftar di departemen aku. Orang-orang ini langsung membeku. Ternyata mereka masih harus ke rumah sakit. Paman Fauzi langsung menghela nafas lega. Ternyata Reva masih sangat adil. Tuan Lee, kau bantu aku periksa sebentar saja. Ini hanya memakan waktu sebentar saja. Untuk apa masih harus pergi ke rumah sakit? Tanya pria itu dengan suara rendah. Yang lain juga ikut mengangguk-angguk. Paman Fauzi langsung kesal. Menyingkirlah kalian. Jangan dikasih hati minta jantung. Reva sudah cukup baik hati dengan menyetujui untuk memeriksa kalian. Tadi kalian semua menghina dia, kan? Kalian jangan menjadi semakin ngelunjak ya. Semua orang langsung merasa malu dan sama sekali tidak berani mengatakan apa-apa. Akhirnya mereka hanya bisa pergi diam-diam saja. Namun mata orang-orang ini menatap Reynal dengan penuh amarah. Kalau tadi bukan gara-gara ucapan Reynal itu, mereka juga tidak akan mengejek Reva. Menurut orang-orang ini, mereka semua tidak bisa mendapatkan pemeriksaan medis hari ini. Semuanya gara-gara Reynal, sehingga di dalam hati mereka semua merasa sangat kesal sekali. Papa Carlos yang berada di samping Reva, sebentar-bentar tampak ragu dan gelisah. Dan setelah beberapa saat ketika Reva pergi ke ruangan dalam untuk membantu Carlos membawakan barang-barangnya, tiba-tiba Papa Carlos datang dan berbisik, Reva, apa kau bisa membantuku untuk memeriksa Carlos? Kau juga bisa lihat sendiri, kesehatan Carlos tidak terlalu bagus sekarang. Kami sudah mencari dokter tetapi sama sekali tidak bisa sembuh.
Karena finansial rumah kami yang buruk sehingga penyakit Carlos tertunda pengobatannya. Reva, Carlos itu pemalu anaknya. Dia malu untuk memohon kepadamu. Apa kau bisa membantunya? Ujar Papa Carlos dengan matanya yang memerah. Dia adalah orang yang lurus, sehingga saat melihat putranya seperti ini membuatnya merasa sedih. Reva berkata, Paman, kau sama sekali tidak perlu memberitahuku mengenai hal ini. Carlos sudah seperti saudaraku sendiri. Masalah dia adalah masalahku juga. Bukannya aku tidak mau membantunya, hanya saja hari ini tidak cocok untuk itu. Papa Carlos langsung menghela nafas lega kemudian dengan heran dia bertanya, mengapa tidak cocok? Reva tersenyum dan berkata dengan lembut, Paman, kita bicarakan masalah ini besok ya. Dan aku juga harus memberitahumu, bahwa Carlos tidak sakit. Papa Carlos langsung terkejut. Hah, bukannya dia sakit? Yang benar, kondisi fisiknya seperti itu, dia tidak sakitkah? Reva menggelengkan kepalanya dan wajahnya menjadi sedikit dingin. Organ internalnya Carlos terluka. Ini jelas bukan karena penyakit, tetapi sepertinya disebabkan oleh tenaga eksternal. Papa Carlos langsung melebarkan matanya, apa? Karena tenaga eksternal, maksudmu, dia tertabrak oleh sesuatu. Tetapi anak ini tidak mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi. Atau dia tidak berani memberitahu kami. Reva menggelengkan kepalanya, sepertinya bukan kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi. Aku rasa, dia dihajar oleh seseorang hingga menjadi seperti ini. Papa Carlos langsung tercengang. Dihajar. Siapa yang menghajarnya? Bagaimana bisa seperti itu? Carlos sangat jujur. Bagaimana mungkin dia bisa pergi bertengkar dan berantem dengan orang-orang? Reva, apa kau tidak salah? Carlos dia tidak bisa berantem. Dengan lembut Reva berkata, aku juga berharap bahwa aku telah salah menduga. Tetapi seharusnya aku tidak salah. Namun, Paman, kau tak perlu khawatir. Aku pasti bisa membantu mengobati Carlos hingga sembuh. Selain itu, aku juga tidak akan pernah membiarkan orang yang telah mencederai Carlos. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.